Kita kan makan tiap hari ya, tapi pernah kepikiran nggak sih setelah makanan itu kita telan, perginya kemana dan jadi apa? Nah, hari ini kita bakal ikut dalam sebuah perjalanan yang luar biasa banget di dalam tubuh kita. Kita akan menyusuri jalan tol internal sepanjang hampir 9 meter buat mengungkap rahasia di balik sistem pencernaan. Kelihatannya pertanyaannya simpel ya, tapi jawabannya, wow, itu melibatkan sebuah proses yang super kompleks dan cerdas. Makanan yang kita makan, itu nggak tiba-tiba hilang gitu aja loh. Justru, dia itu memulai sebuah pertualangan. Yuk kita ikutin bareng-bareng perjalanannya, mulai dari gigitan pertama sampai ke tujuan akhirnya. Oke, ini dia nih peta perjalanan kita. Pertama, kita cari tahu dulu misinya apa. Terus, kita ikutin alurnya dari awal. Mampir ke pusat penyerapan nutrisi, kenalan sama para pembantu ahli, dan terakhir, kita bakal dapat beberapa tips penting buat perawatannya. Siap? Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita mulai turnya, penting banget nih kita tahu tujuannya apa. Sebenarnya apa sih misi utama dari sistem yang kerja non-stop buat kita ini? Coba deh bayangin sistem pencernaan ini kayak pabrik pengolahan internal paling canggih sedunia. Tugas utamanya itu mengubah apapun yang kita makan. Mau itu sepotong pizza, semangkuk buah, jadi bahan bakar super kecil yang bisa dipakai sama tiap sel di tubuh kita. Keren banget kan? Jadi, misinya itu bisa kita ringkas jadi 3 hal. Ubah, serap, dan buang. Simple kan? Sistem ini efisien banget loh dalam ngambil semua yang bagus-bagus dari makanan dan nyingkirin sisanya. Bisa dibilang, ini proses daur ulang dan manajemen limbah paling sempurna yang pernah ada. Rute perjalanannya ini lumayan panjang, dan tiap pos punya perannya masing-masing. Semuanya berawal dari mulut, lanjut turun ke lambung, terus ngelewatin jalan berkelok di usus halus dan usus besar, baru deh akhirnya keluar. Oke, yuk kita mulai dari pemberhentian pertama. Oke, siap-siap ya. Perjalanan makanan kita resmi dimulai sekarang. Kita fokus dulu ke tahap-tahap awal, karena ini penting banget buat nentuin nasib makanan kita selanjutnya. Dan pemberhentian pertama kita, mulut. Ini bukan cuma gerbang masuk biasa ya, ini tuh kayak stasiun persiapan pertama yang perannya krusial banget. Bayangin aja mulut itu kayak satu tim yang kompak banget. Ada gigi yang tugasnya jadi penghancur mekanis. Terus ada lidah si pencampur yang andal. Nah, jangan lupa ada air liur yang ternyata udah mengandung enzim buat memulai proses kimiawi bahkan sebelum kita menelan makanan. Bener-bener kerja tim yang super efisien. Nah, setelah dikunyah, makanan tuh nggak langsung jatuh gitu aja ke lambung. Nggak, dia didorong lewat sebuah pipa berotot namanya esofagus. Gerakannya itu bergelombang disebut peristaltik. Mirip banget kayak perosotan air otomatis yang mastiin semuanya meluncur ke arah yang benar. Dan sampailah kita di lambung. Anggap aja tempat ini blender super canggih yang siap ngaduk, ngegiling, dan nyairin apapun yang masuk. Jadi, lambung ini ngelanjutin kerjaan mulut, tapi levelnya jauh lebih tinggi. Dinding ototnya kuat, ditambah lagi ada asam lambung dan enzim-enzim canggih. Semua ini bekerja bareng buat ngubah makanan jadi bubur halus yang namanya kimus. Ini persiapan penting banget buat tahap selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti dari semua operasi ini. Disinilah semua kerja keras dari awal tadi bakal terbayar. Tempat di mana harta karun alias nutrisi-nutrisi berharga bakal diekstraksi. Selamat datang di usus halus. Tapi jangan terkecoh sama namanya ya. Walaupun namanya halus, perannya itu gede banget. Tahu nggak, kalau dibentangin, permukaannya itu bisa seluas lapangan tenis. Gila kan? Semua itu cuma buat satu tujuan, nyerap nutrisi semaksimal mungkin. Nah, disinilah si bubur kimos dari lambung tadi ketemu sama tim pemecah dari organ-organ lain. Dinding usus halus langsung kerja keras buat nyerap semua vitamin, mineral, karbohidrat, protein, dan lemak yang kita butuhin. Ini bagian paling sibuk dan mungkin, ya bagian paling cerdas dari seluruh perjalanan ini. Oke, setelah usus halus selesai memanen semua yang berharga, sisa-sisa makanan yang nggak tercerna lanjutin perjalanan ke pos berikutnya, usus besar. Tugas di sini beda lagi, tapi sama pentingnya. Usus besar ini fungsinya kayak unit pengolahan air sekaligus pemadatan limbah. Dia nyerap sisa air dan mineral dari ampas makanan, terus dipadatkan. Oh ya, di sini juga jadi rumah buat triliunan bakteri baik yang ngebantuin proses akhir sebelum semuanya siap, ya dibuang. Perjalanan yang keren ini nggak bakal berhasil loh tanpa bantuan beberapa ahli yang kerja di balik layar. Yuk kita kenalan sama organ-organ pendukung yang perannya vital banget ini. Nah, ini dia, hati dan pankreas. Mereka ini pahlawan tanpa tanda jasanya. Hati tugasnya bikin empedu,
cairan kunci buat ngancurin lemak yang bandel. Sementara pankreas, dia nyumbang koktel enzim super yang bisa mecah hampir semua jenis nutrisi. Tanpa mereka berdua, proses penyerapan nutrisi nggak bakal seefisien ini. Setelah kita lihat betapa keras dan rumitnya sistem ini kerja buat kita, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, pastinya kita jadi pengen berterima kasih kan dengan cara merawatnya. Nah, gimana caranya? Gampang kok, yuk kita lihat. Ternyata ngerawatnya nggak susah kok. Coba deh, anggap serat itu kayak sapu di dalam tubuh yang bikin semuanya lancar. Terus air itu pelumasnya, biar mesinnya nggak macet. Makan teratur, itu ngebantu sistem kita kerja tanpa stres. Dan yang paling penting ya, kebersihan makanan dan tangan. Itu pertahanan pertama kita dari tamu yang nggak diundang. Jadi, setelah kita ikutin semua perjalanan yang luar biasa tadi, pertanyaannya sekarang buat Anda. Kira-kira langkah kecil apa nih yang bakal Anda lakuin hari ini buat berterima kasih sama sistem pencernaan Anda? Mungkin nambah segelas air putih lagi, atau ganti cemilan jadi buah. Pilihannya ada di tangan Anda.